Yesus.
ada semua di rumah, angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sambil kita menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik Adrian. Dengar dia panggil nama saya, juga dia
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekarang kami anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan Bapa. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang disampaikan oleh para pembina Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita karena kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Gladys mau bercerita tentang seorang pahlawan Tuhan dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25 tentang Tuhan menolong Gideon. Adik-adik di rumah ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Gideon? Kalau belum pernah, mari ambil Alkitab dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus memanggil Gideon sebagai hakim, ketika bangsa Israel tidak menuruti apa kata firman Tuhan, ketika bangsa Israel hidup tidak menurut kehendak Tuhan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Midian. Selama 7 tahun bangsa Israel tinggal di penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Midian itu mengambil seluruh bahan makanan, seluruh harta kepunyaan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel hidup dalam ketakutan dan ketidaknyamanan. Dan juga hidup berkekurangan. Ketika bangsa Israel hidup dalam berkekurangan dan menghadapi tekanan dari bangsa Midian, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Lalu mereka minta pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel dan mendengarkan jeritan bangsa Israel, Tuhan memilih Gideon untuk menjadi hakim dari bangsa Israel. Ketika Gideon tahu bahwa Tuhan akan memilih Gideon, awalnya Gideon menolak perintah Tuhan itu. Tetapi karena Gideon tahu bahwa penyertaan Tuhan menyertai Gideon, akhirnya Gideon menerima perintah Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel. Untuk melawan bangsa Midian, Gideon tidak sendiri. Tuhan memilih pasukan atau prajurit untuk bersama-sama Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian untuk membebaskan bangsa Israel. Pasukan perang yang dipilih Tuhan itu ada seleksi, tidak sembarangan orang Tuhan pilih. Nah, dari seleksi itu ada 32.000 pasukan perang yang Tuhan pilih untuk bersama-sama dengan Gideon. Dari prajurit perang yang tadinya 32.000 orang, Tuhan menyeleksi mereka atau memilih lagi menjadi 10.000 orang. Tapi karena 10.000 menurut Tuhan masih terlalu banyak, lalu Tuhan memilih lagi pasukan-pasukan terbaik yang akan bersama-sama Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dari 10.000 pasukan itu, Tuhan mempunyai cara yang kedua. Dengan cara yang kedua itu, Tuhan meminta Gideon untuk bersama-sama dengan pasukan perangnya 10.000 orang itu pergi ke sungai dan meminum air. Nah, adik-adik tahu di sungai itu apa yang akan mereka lakukan? Nah, ketika mereka sampai di sungai, Tuhan menyuruh Gideon untuk mengamati satu persatu pasukan perangnya cara mereka meminum air. Yang pertama, kalau mereka meminum air menjilat dengan lidahnya, mereka akan gugur. Tapi kalau yang kedua, para pasukan mengambil air menggunakan tangannya lalu meminumnya, merekalah yang dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama Gideon melawan bangsa Midian. Nah adik-adik, 10.000 orang itu, prajurit Gideon itu, Tuhan menyeleksi dan sisa 300 orang saja yang dipilih Tuhan untuk bersama-sama dengan Gideon. Mengapa Tuhan hanya memilih 300 orang saja? Karena Tuhan memilih orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mempunyai daya tahan kuat dan mempunyai iman yang tangguh. Nah adik-adik, Tuhan memberikan pelajaran kepada Gideon dan orang-orang Israel bahwa bukan tentang berapa banyaknya pasukan yang Tuhan pilih, tetapi
300 orang yang berkualitas yang Tuhan pilih. Tuhan tidak melihat bahwa mereka kuat dan tampan, tapi dari 300 orang itu mereka dapat mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa kita dapat melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari bukan dengan banyak orang, tetapi dari kemauan hati kita untuk melayani Tuhan, karena Tuhan melihat semua yang kita perbuat itu dari hati kita. Pelayanan kita dimulai dari apa, adik-adik? Dari kita berdoa, baca firman Tuhan, membantu orang tua di rumah, rajin belajar, tidak melawan orang tua, dan lain-lain. Itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Itu adalah semua Tuhan lihat dari hati kita, bukan dari fisik kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.